Suamiku lebih percaya dengan istri keduanya. Bunda, hari ini ayah pulang telat ya, soalnya ada rapat lagi, ujar Mas Ridho sambil memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam tas kerjanya. Wajahnya tampak serius, namun tetap lembut, seperti biasa. Iya, ayah, nanti kalau mau pulang kabarin saja ya, biar bunda siapkan masakan spesial buat ayah, jawabku sambil tersenyum. Aku sudah biasa menyiapkan makanan favoritnya kalau pulang kerja, terutama saat dia lelah setelah hari yang panjang di kantor. Mas Ridho mengangguk kecil. Iya, Bun, paling rapatnya nggak lama kok. Katanya berusaha menenangkanku. Ya udah kalau begitu, hati-hati di jalan ya, kataku, memberinya ciuman di pipi sebagai semangat sebelum berangkat. Oh, iya, Bun. Dia mendadak berhenti di pintu dan menoleh dengan sedikit raut muka bingung. Minta tolong ambilin amplop coklat yang di meja depan. Tadi kelupaan. Pintanya sambil tersenyum malu. Aku terkekeh kecil. Tuh kan, kebiasaan ayah ada yang ketinggalan lagi nggak? Ledekku, menggodanya. Memang, Mas Ridho sering lupa beberapa hal kecil. Tapi hal itu menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang justru aku cintai darinya. Dia hanya terkekeh. Nggak ada kok. Bun, itu aja. Aku pun bergegas mengambil amplop coklat itu dan memberikannya kepadanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, dia akhirnya pamit dan berangkat ke kantornya. Di balik rutinitas ini, aku merasa selalu ada hangat yang memenuhi rumah kami. Mas Ridho selalu membuatku merasa dihargai sebagai seorang istri. Meskipun suamiku adalah pegawai negeri dengan kesibukan yang sering membuatnya pulang larut, dia tidak pernah melupakan keluarganya. Bahkan setelah 15 tahun menikah, dia masih sering memanjakanku dengan perhatian kecil yang selalu membuat hatiku bergetar. Aku, Salma, seorang ibu dari 2 anak yang kini sudah mulai beranjak remaja. Anak sulung kami kini sudah duduk di bangku SMP, sedangkan adiknya masih kelas 5 SD. Kehidupan rumah tangga kami terasa lengkap dengan kehadiran kedua buah hati yang menjadi penyejuk jiwa. Selama 15 tahun ini, Mas Ridho selalu menjadi suami yang penuh tanggung jawab, tak pernah sekalipun membiarkan kami kekurangan. Aku bersyukur, hidup kami terbilang harmonis dan tenteram. Setiap pagi, aku mengantar Mas Ridho pergi bekerja dengan doa-doa dalam hati, berharap dia selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mencari nafkah bagi keluarga kecil kami. Aku tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sederhana ini akan terusik oleh sesuatu yang perlahan tapi pasti mulai mengubah hidup kami. Namun, belakangan ini, rutinitas yang biasanya aku jalani dengan perasaan penuh kebahagiaan mulai terasa ganjil. Mas Ridho mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat atau dinas mendadak. Awalnya aku tak berpikir macam-macam. Toh pekerjaan Mas Ridho memang kadang menuntutnya untuk lembur atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Namun, entah kenapa, naluriku sebagai istri merasa ada yang tak biasa. Ada perasaan asing yang perlahan merayap, perasaan yang selama ini belum pernah kurasakan selama 15 tahun pernikahan kami. Aku terdiam sejenak, mengingat senyum Mas Ridho saat tadi berpamitan. Senyum yang hangat namun terasa ada yang disembunyikan, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul di benakku. Aku percaya, Mas Ridho adalah suami yang setia dan bertanggung jawab. Tetapi, setiap kali ia pulang lebih larut dari biasanya, rasa khawatir itu kembali menghantuiku. Hari ini, seperti biasa, aku mengurus segala kebutuhan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan anak-anak belajar dengan baik. Namun, di sela kesibukan, aku seringkali melirik jam dinding, menunggu Mas Ridho pulang tepat waktu seperti janjinya. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada yang berubah dari Mas Ridho. Ia semakin sering menghabiskan waktu di luar kota dengan alasan dinas, bahkan terkadang tak pulang hingga beberapa hari. Awalnya aku mencoba memahami, meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaannya. Namun, semakin hari,
Semakin banyak kejanggalan yang tak bisa kupungkiri. Ada semacam perasaan tak nyaman yang menyelinap setiap kali aku mencoba meneleponnya, dan hanya mendapat jawaban seadanya, atau bahkan tanpa jawaban sama sekali. Di rumah, keheningan sering menyelimuti malam-malam yang biasanya dipenuhi dengan canda dan tawa bersama. Saat Mas Rido pulang, ia tak lagi menunjukkan semangat yang biasa. Senyum dan pelukan hangat yang dulu selalu kuterima terasa makin langka. Ada jarak yang tak kasat mata, tapi nyata, menghalangi kami. Wajahnya terlihat sering tertekan, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya namun tak ingin ia bagikan padaku. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat ia berkata akan pulang terlambat lagi. Aku mencoba meneleponnya untuk memastikan kabar, namun tak ada jawaban. Berkali-kali kutunggu, namun hanya hening yang menjawab. Akhirnya, setelah beberapa waktu, ia menjawab dengan suara yang terdengar lelah dan singkat, "Ada rapat mendadak. Bun, ayah belum bisa pulang. Jangan tunggu ya, istirahat saja." Teleponnya yang terburu-buru ditutup meninggalkan perasaan aneh di dalam diriku. Hatiku mulai terasa berat. Mengapa Mas Rido berubah begitu drastis? Pikirku. Suatu malam, saat aku mencoba menghubunginya lagi, teleponnya dialihkan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Semakin sering, Mas Rido tidak lagi memberi kabar saat harus dinas. Tak jarang ia langsung pergi tanpa banyak kata. Aku merasa seperti berada di sebuah ruangan gelap yang penuh tanda tanya. Aku tahu, seharusnya aku berusaha berpikir positif. Percaya pada suami yang selama ini kuanggap setia dan penuh kasih. Tapi entah kenapa, naluriku mengatakan ada yang tak biasa. Alasan-alasan Mas Rido yang terdengar seperti alasan sederhana itu kini memicu curiga. Terutama ketika suatu kali dia menyebut ada urusan penting di luar kota, namun tak pernah menjelaskan lebih lanjut. Kenapa harus keluar kota lagi? Bukankah baru minggu lalu dia sudah pergi? Gumamku sendiri. Kegalauan ini mulai membuat pikiranku berkecamuk. Aku mulai memperhatikan sikapnya lebih detail, berharap menemukan jawaban yang dapat menenangkanku. Mungkin, hanya kekhawatiran istri yang terlalu mencintai, atau sekadar perasaanku saja. Pada akhirnya, aku hanya bisa mencoba menepis semua prasangka. Malam itu, sambil memandangi langit-langit kamar yang gelap, aku mencoba mencari kedamaian dalam diriku sendiri. Aku berusaha meyakinkan hati bahwa semua ini hanyalah salah paham. Bahwa suamiku masih sama seperti dulu, pria yang selama 15 tahun ini kujadikan tempat bernaung. Namun, kegelapan malam itu seakan membisikkan sesuatu yang membuatku tak bisa mengabaikan firasat buruk ini. Aku tak bisa lagi menahan kecurigaan dan kegelisahan yang sudah lama terpendam. Dalam diam, aku mulai menyelidiki perubahan yang kulihat pada Mas Rido, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, aku berpikir ini hanyalah fase. Mungkin tekanan pekerjaan yang membuatnya berubah. Tapi setiap kali kutanyakan langsung, ia selalu mengelak dan berusaha meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Diam-diam, aku mulai berbicara dengan teman-teman dan beberapa rekan kerja Mas Rido. Dari pembicaraan yang kuselipkan dalam obrolan santai, perlahan fakta mulai terungkap. Hingga akhirnya satu nama disebutkan dengan nada sedikit kikuk oleh salah seorang rekannya. Windy, teller bank yang sering berinteraksi dengan Mas Rido. Kata-kata itu menghujam hatiku. Windy, seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun, jauh lebih muda dariku. Bayangan tentang wanita itu membuat dadaku sesak. Apa yang dimilikinya hingga suamiku begitu tergila-gila padanya? Tanpa sepengetahuanku, ternyata Mas Rido sudah lama dekat dengannya, dan hubungan mereka telah melampaui sekadar pekerjaan. Setelah menemukan informasi ini, aku memutuskan untuk langsung berbicara dengan Mas Rido. Dengan hati-hati, aku menunggu momen yang tepat, berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, ketika aku menanyakan kebenaran tentang kedekatannya dengan Windy, Mas Rido tak berusaha mengelak.
Justru, tanpa ragu, ia mengakui bahwa Windy adalah sosok yang belakangan ini selalu ada di pikirannya. Aku ingin menikahi dia, ujar Mas Ridho dengan nada datar, seolah apa yang dikatakannya adalah hal wajar. Kalimat itu seperti petir di siang bolong, mengguncang seluruh duniaku. Bagaimana bisa pria yang selama ini menjadi tumpuan hidupku, sosok yang begitu kucintai, tiba-tiba ingin menghadirkan wanita lain dalam kehidupan kami? Kenapa? Mas? Apa salahku? Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Mas Ridho menghela napas panjang, lalu berkata dengan tenang, aku merasa ada yang hilang dari hubungan kita. Kepuasaan batinku ini sudah tak seperti dulu. Kamu terlalu sibuk mengurus rumah, anak-anak, dan rutinitas sehingga tak bisa memuaskan hasratku. Sedangkan Windy, dia berbedamu, Salma. Dia masih muda, penuh semangat, dan membuatku merasa hidup kembali. Pernyataan itu menghancurkan hatiku. Aku tak percaya bahwa 15 tahun kebersamaan kami dapat tergantikan hanya karena Mas Ridho merasa aku tak bisa memuaskannya lagi. Berbagai kenangan akan masa-masa sulit yang kami lewati bersama, bagaimana kami membangun rumah tangga dari awal hingga saat ini, terasa hancur dalam sekejap. Semua pengorbanan dan cintaku selama ini terasa sia-sia. Apa kamu sadar apa yang kamu katakan, Mas? Tanyaku, mencoba menahan amarah dan kepedihan yang terus menghantam. Mas Ridho hanya mengangguk tanpa merasa bersalah. Bahkan seolah yakin dengan keputusannya. Seakan usiaku yang tak lagi muda ini, membuat diriku tak layak lagi untuk dicintai dengan sepenuh hati. Aku tak pernah menyangka pria yang selama ini menemaniku bisa berpaling hanya karena kehadiran seorang wanita muda yang mampu memberikan apa yang tak bisa lagi kuberikan. Ketidakpercayaan memenuhi hatiku. Rasanya seperti tertikam oleh seseorang yang selama ini kuanggap sebagai sahabat hidupku. Belahan jiwaku. Sambil terisak, aku mencoba memproses kenyataan ini, berusaha menemukan makna dari semua ini. Terasa berat, sangat berat, untuk menerima bahwa Mas Ridho sudah tak lagi peduli pada kebersamaan kami selama ini. Bab 8, Pilihan yang menyakitkan. Hari-hariku berlalu dalam kekacauan batin yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Seolah dunia tempatku berpijak selama ini runtuh dalam sekejap. Setiap kali memikirkan tentang kehadiran Windy dalam kehidupan kami, hatiku terasa terkoyak. Namun, kenyataan pahit terus memaksaku pada satu pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah aku harus bertahan dan menerima semua ini demi anak-anakku, atau memilih pergi dan mempertahankan harga diriku? Setiap malam, aku duduk di samping ranjang anak-anakku, menatap wajah mereka yang tertidur lelap. Hanya merekalah kekuatanku. Mereka adalah alasan mengapa aku tak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Tak bisa kubayangkan bagaimana perasaan mereka jika kami harus berpisah. Bagaimana mereka harus kehilangan sosok ayah yang selama ini mereka banggakan. Namun di sisi lain, hati dan harga diriku seakan menolak gagasan untuk dimadu. Aku mencoba bicara pada Mas Ridho, mencoba untuk terakhir kalinya mengingatkannya akan janji-janji kami, akan tahun-tahun yang kami lalui bersama. Namun ia tetap bersikukuh dengan keinginannya, merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Sambil menggenggam tanganku, ia berkata dengan tenang, aku ingin semuanya tetap berjalan seperti biasa. Kamu tetap istriku, ibu dari anak-anak kita, tapi aku juga ingin Windy dalam hidupku. Kata-kata itu menghancurkan hatiku. Betapa mudahnya ia berkata demikian, seolah-olah kehadiran wanita lain di antara kami adalah sesuatu yang wajar. Dengan perasaan yang berat, akhirnya aku menyadari bahwa mungkin aku tak memiliki pilihan lain. Demi anak-anakku, demi keluarga yang selama ini kami bangun, aku memutuskan untuk menerima kenyataan ini, meski dalam hati aku tahu tak akan mudah. Pernikahan mereka dilaksanakan sederhana di sebuah ruangan kantor KUA.
Namun di mataku itu terasa seperti pesta besar yang merayakan kekalahan terbesar dalam hidupku. Hatiku terasa hancur saat mendengar Mas Rido mengucapkan ijab kabul untuk Windy, seolah-olah saat itu juga ia mengiris hatiku lebih dalam. Teriakan, sah, dari para saksi bagaikan lonceng kematian bagi pernikahan kami yang dulu terasa begitu hangat dan harmonis. Saat acara selesai, aku mencoba berdiri tegar, menutupi segala perasaan luka yang berkecamuk dalam hatiku. Aku tersenyum, meski rasanya seperti menarik paksa seluruh otot di wajahku. Aku tahu, inilah jalanku kini, menerima dan mengalah demi anak-anakku, demi keluarga yang telah kami bina selama ini, meski hatiku seakan kosong. Hari itu, aku pulang dengan hati yang berat, berusaha menerima kenyataan pahit ini. Kini, di rumahku sendiri, aku tak lagi seorang istri sepenuhnya. Aku menjadi saksi hidup dari kehadiran orang ketiga yang kini menjadi bagian dari hidup kami. Dalam diam, aku bersumpah akan tetap tegar, karena aku tahu disinilah tempatku, demi anak-anakku, meskipun itu berarti harus terus menelan kepedihan ini sendirian. Kehidupan baruku bersama Windy dimulai seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis bersama Mas Rido, kini berubah menjadi panggung derita yang terus berulang setiap hari. Windy, yang kini tinggal bersama kami, tak butuh waktu lama untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sejak hari pertama ia masuk rumah ini, Windy langsung menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Ia menganggap dirinya sebagai ratu, dan aku hanyalah pelengkap yang tak penting. Segala hal yang pernah menjadi tugasku sebagai istri, kini beralih padanya, dan bukan dengan cara yang baik. Ia mengubah suasana rumah menjadi tempat di mana aku tak lagi merasa sebagai istri dari Mas Rido lagi. Pagi-pagi sekali, Windy mulai memberi perintah tanpa henti, dari meminta sarapan yang harus dibuat tepat sesuai keinginannya, hingga meminta barang-barang kecil yang tak henti-henti ia suruh aku ambilkan. Jika masakanku tidak sesuai seleranya, ia akan mencibir sambil berkata tajam, "Ini rasanya hambar, Mbak. Kok seperti masakan tak niat, ya?" Dan saat aku mencoba melawan dengan kata-kata lembut, ia malah tersenyum sinis dan dengan tenang berkata, "Tolong terima kenyataan, Mbak, sekarang Mas Rido sudah jadi suami kita berdua." Setiap kali aku mencoba mengeluh pada Mas Rido, berharap dia masih mengerti rasa sakit yang kurasakan, respon yang kudapat justru lebih menyakitkan. "Sudahlah, Salma, jangan terlalu banyak mengeluh. Windy itu istriku, anggap aja itu saudara kamu juga," katanya dengan santai. Aku menatapnya tak percaya, bertanya-tanya apakah pria yang berbicara ini masih Mas Rido yang dulu, yang selalu lembut dan peduli. Namun, kenyataannya tak berubah. Ia hanya memihak Windy, seolah-olah aku ini tak lebih dari penghalang kebahagiaannya yang baru. Sikap acuh tak acuh Mas Rido semakin membuatku tenggelam dalam keputusasaan. Kehadiran Windy perlahan tapi pasti menggerus cinta yang dulu ada di antara kami. Aku merasa tak lagi dianggap sebagai istri. Posisi itu kini seakan sudah sepenuhnya diambil alih oleh Windy. Aku hanya bayangan yang terabaikan di sudut rumah ini. Windy semakin berani menghina diriku di depan Mas Rido, mempermalukan peran dan martabatku sebagai istri pertama. Pada suatu hari, aku sedang menyapu halaman ketika Windy dengan nada mengejek berkata, "Loh, Mbak Salma rajin banget ya. Cocok deh jadi pembantu. Lumayan kan, bisa tetap tinggal di rumah ini." Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri. Aku tak ingin meledak di depan anak-anakku yang bisa melihat kapan saja. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menusuk, membuat harga diriku terkoyak-koyak. Semua ini kurasakan sendirian, tanpa tempat untuk meluapkan segala perasaan yang sesak di dadaku. Hari-hari berjalan penuh dengan kehancuran batin. Hubunganku dengan Mas Rido semakin renggang, seperti dua orang asing yang hidup di bawah satu atap.
Aku menyadari bahwa cinta yang pernah begitu dalam di antara kami kini mulai memudar. Rasa kasih dan perhatian yang dulu selalu ia tunjukkan, kini hanya menjadi bayangan yang tak mungkin kembali. Aku menjalani setiap hari dengan perasaan tertekan, dihina di rumahku sendiri, dan kehilangan suami yang dulu begitu kucintai. Kini, aku hanya bisa menahan semua kepedihan ini, berusaha tetap kuat demi anak-anakku, meskipun kenyataannya setiap hari hatiku terluka lebih dalam. Hari demi hari berlalu dengan hati yang semakin berat. Kehadiran Windy di rumah tak pernah memberikan kedamaian, hanya luka dan kesedihan yang semakin mengakar dalam hati. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik pikiranku. Aku merasa ada sisi lain dari Windy yang selama ini belum aku ketahui, sesuatu yang membuatku merasa bahwa ia tidak sepenuhnya jujur pada Mas Ridho. Sejak awal kedatangannya, ada saja hal-hal yang terlihat aneh. Terutama ketika ia mulai sering keluar rumah dengan berbagai alasan yang terdengar tidak masuk akal. Suatu sore, saat Mas Ridho sedang dinas keluar kota, aku melihat Windy berpakaian jauh berbeda dari biasanya. Ia memakai rok pendek dan atasan ketat yang jelas bukan gaya sehari-harinya di rumah. Ia keluar dengan raut wajah ceria, seakan-akan akan bertemu seseorang yang membuatnya bahagia. Rasa penasaran dan curiga menyelimutiku. Aku diam-diam mengikuti Windy, berusaha menjaga jarak agar ia tak menyadari kehadiranku. Beberapa blok dari rumahku, ia berhenti di samping mobil sedan putih. Hatiku berdegup kencang saat melihat seorang pria muda, sekitar 30-an tahun, keluar dari mobil itu dan menghampirinya. Pria itu tampak rapi dengan penampilan yang modis. Sangat berbeda dengan sosok sederhana dan kalem seperti Mas Ridho. Detik berikutnya, aku menyaksikan mereka berpelukan singkat sebelum masuk ke dalam mobil. Aku terpaku di tempat, merasa terkejut dan tak percaya. Meskipun hatiku mencurigai ada yang tak beres, aku tak pernah menyangka bahwa Windy bisa sejauh itu. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa pria itu? Apa hubungan mereka sebenarnya? Dan yang paling menyakitkan, apakah Mas Ridho tahu tentang semua ini? Aku memutuskan untuk memberanikan diri dan menyampaikan apa yang kulihat pada Mas Ridho, berharap bahwa suamiku yang dulu penuh kasih ini akan mendengarkan kata-kataku. Namun, saat malam tiba dan Mas Ridho kembali ke rumah, reaksinya jauh dari yang kuharapkan. Ketika aku mulai bercerita dengan hati-hati tentang kecurigaanku dan menyebutkan bahwa aku melihat Windy bersama seorang pria, Mas Ridho hanya menatapku dengan wajah muram dan tatapan tak percaya. "Salma, kamu terlalu berlebihan. Mungkin dia bertemu dengan teman atau keluarganya. Kamu terlalu mencurigai Windy," katanya dengan nada yang dingin. Aku mencoba menjelaskan lebih jauh, menjelaskan detail yang kulihat, namun Mas Ridho menggeleng. "Salma, cukup. Jangan jelek-jelekan Windy lagi di depanku. Windy adalah istriku juga sekarang. Dia sudah berkorban banyak dengan meninggalkan pekerjaannya demi aku. Jangan buat situasi semakin rumit dengan tuduhanmu yang tidak jelas," ucapnya lagi. Perasaan tak dipercaya oleh suamiku sendiri begitu menyesakan. Aku mencoba menahan air mata, tetapi tak kuasa membendung perasaan sakit yang begitu mendalam. Seakan semua usahaku untuk melindungi rumah tangga ini, demi keutuhan keluarga kami, dianggap angin lalu. Mas Ridho yang dulu begitu mengenaliku, kini berubah menjadi orang yang tak lagi peduli akan perasaanku. Hari itu, Mas Ridho sedang makan siang di sebuah restoran bersama rekan-rekan kerjanya, sebuah kesempatan untuk rehat dari rutinitas pekerjaan yang belakangan terasa semakin berat. Obrolan santai dan canda gurau sempat membuatnya melupakan sejenak ketegangan yang muncul di rumah. Namun, ketika matanya tak sengaja melirik arah pintu masuk restoran, ia melihat sosok yang tak asing, Windy. Windy terlihat bersama seorang pria muda yang tampak sangat akrab dengannya. Mas Ridho menatap mereka dengan mata tak percaya,
berharap apa yang dilihatnya hanyalah kesalahan pandang. Namun, setiap detik yang berlalu membuat perasaannya semakin tenggelam dalam kenyataan yang sulit diterima. Windy dan pria itu berbicara dengan keintiman yang tak seharusnya. Tawa dan bisikan mereka terkesan begitu mesra. Lalu, dengan spontan, pria itu menggenggam tangan Windy dan mereka saling menatap penuh arti. Seolah-olah dunia di sekitar mereka tak lagi ada. Rasa sakit dan kemarahan bercampur di hati Mas Ridho. Hatinya seperti ditusuk sembilu. Pengkhianatan ini terlalu nyata di depan matanya. Tanpa memedulikan tatapan heran teman-temannya, ia bangkit dari kursinya dan melangkah cepat menuju meja di mana Windy duduk bersama pria itu. Setiap langkahnya dipenuhi amarah dan kekecewaan yang kian mendalam. "Windy, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya meninggi, membuat beberapa pengunjung restoran menoleh penasaran. Windy, yang awalnya tampak terkejut, segera berubah menjadi pucat. Pria di sebelahnya tampak cemas, sedikit mundur dari Windy seolah tahu situasi yang terjadi ini akan berakhir buruk. Windy tergagap, mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terputus-putus. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyembunyikan kebenaran yang baru saja disaksikan oleh Mas Ridho. "Mas Ridho, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," gumam Windy lemah, berusaha mencari kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Mas Ridho menggelengkan kepala, kecewa dan marah. "Jadi ini alasannya? Alasan mengapa kamu bertingkah seenaknya di rumah, merendahkan Salma, dan mengabaikan tanggung jawabmu sebagai istri? Semua pengorbanan yang aku berikan demi kamu ternyata hanya berakhir begini." Windy hanya terdiam, tak mampu menyangkal atau mencari alasan yang masuk akal. Pria di sebelahnya terlihat semakin gelisah, menyadari bahwa situasinya semakin rumit. Tanpa banyak bicara lagi, Mas Ridho akhirnya memutuskan untuk meninggalkan restoran. Meninggalkan Windy yang tampak sangat terkejut dan malu di hadapan banyak orang. Emosi yang membuncah membuatnya tak ingin kembali berbicara pada Windy. Setibanya di rumah, ia duduk termenung, merenungi apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Mas Ridho menghampiriku dan menceritakan semuanya. Kata-kata pengakuannya terasa sebagai keadilan yang tak pernah kuharapkan, tetapi di saat yang sama, rasa pedih masih begitu nyata. "Salma, maafkan aku," ucapnya lirih, penuh penyesalan. "Aku tidak tahu kalau keputusanku membawa Windy ke dalam hidup kita malah menghancurkan keluarga ini. Aku salah telah memilihnya." Air mataku jatuh perlahan. Sakit hati yang selama ini kupendam perlahan memudar bersama penyesalan Mas Ridho. Di saat itu, aku merasa ada harapan untuk memperbaiki hidup kami, meski bekas luka akan tetap ada. Aku menatap Mas Ridho, masih terasa berat menerima semuanya, namun aku tahu, mungkin inilah awal dari babak baru dalam hidup kami, babak yang mungkin akan membawa keluarga kami kembali utuh. Setelah resmi menceraikan Windy, luka-luka yang ditinggalkan terasa begitu dalam di antara aku dan Mas Ridho. Kami tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki segalanya tak akan mudah. Meski Windy sudah pergi, bayangan rasa sakit, pengkhianatan, dan konflik yang pernah ada masih tertinggal, menghantui setiap sudut rumah kami yang dulu begitu penuh kehangatan. Namun, demi anak-anak kami berdua bertekad untuk bangkit dari keterpurukan ini. Mas Ridho menunjukkan kesungguhan hatinya dengan upaya yang lebih besar dalam setiap hal, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, membantu dalam pekerjaan rumah, dan bahkan mencoba terlibat dalam kegiatan sekolah anak-anak. Hal-hal kecil yang dulu mungkin terabaikan kini jadi terasa begitu berarti, dan aku mulai merasakan kehangatan lama itu kembali. Hari-hari awal pasca perceraian Windy adalah masa yang penuh kehati-hatian dan kerja keras. Setiap percakapan dengan Mas Ridho terasa seperti menyusun ulang kepingan yang pernah pecah. Kami berbicara dari hati ke hati, menyampaikan segala rasa sakit dan penyesalan yang mungkin tak terucap sebelumnya. Dia memelukku erat suatu malam, mengucapkan kata-kata yang begitu lama kutunggu, "Salma, aku benar-benar minta maaf. Aku akan lakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Butuh waktu lama bagiku untuk membuka hati sepenuhnya.
Tetapi perlahan, aku menyadari bahwa cinta itu masih ada. Meski terluka, cinta kami memiliki akar yang kuat, tertanam dalam perjalanan hidup bersama selama bertahun-tahun, dan aku ingin mempertahankan keluarga ini untuk anak-anak kami, agar mereka memiliki rumah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Anak-anak, meski tak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi, merasakan perubahan yang positif di rumah. Mereka terlihat lebih ceria saat melihat kami bersama, tertawa lagi bersama. Malam-malam kami kembali dipenuhi canda tawa di meja makan, dengan Mas Ridho yang lebih sering pulang tepat waktu, membawa cerita dari kantornya untuk menghibur kami semua. Perlahan, kami menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Meskipun tak ada yang bisa menghapus masa lalu, kami belajar dari semua yang telah terjadi, menemukan cara untuk saling mendukung dan merawat hubungan ini dengan lebih baik. Beberapa tahun berlalu sejak hari-hari penuh cobaan itu. Rumah kami kini telah kembali penuh kehangatan, dengan cerita dan tawa yang terus kami rajut bersama. Aku dan Mas Ridho menjalani hari-hari dengan lebih menghargai setiap momen dan pelajaran dari masa lalu. Kami berdua tumbuh menjadi pasangan yang lebih dewasa dan penuh pengertian, selalu berusaha mendengarkan satu sama lain dan memupuk cinta yang lebih dalam. Anak-anak kami tumbuh dengan baik, penuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua mereka. Kehadiran mereka menjadi pengingat bagi kami akan segala upaya yang telah kami lakukan untuk mempertahankan keluarga ini. Mereka tak pernah benar-benar tahu betapa besar badai yang pernah melanda, tapi kami berusaha memberi mereka rumah yang stabil dan penuh cinta. Kini, aku sering teringat perjalanan panjang kami. Bagaimana kami pernah terpuruk dalam duka dan kepercayaan yang hancur, namun akhirnya bisa bangkit kembali. Aku belajar bahwa cinta adalah tentang pilihan dan keteguhan hati, bahwa komitmen adalah fondasi yang harus dijaga bahkan ketika badai melanda. Meskipun tidak sempurna, kehidupan kami kini penuh dengan ketulusan dan penerimaan. Aku telah memaafkan Mas Ridho sepenuhnya, dan kami berdua sepakat bahwa kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Kami sepakat untuk saling menjaga dan menghargai, menghindari kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu. Sebagai keluarga, kami melangkah bersama menuju masa depan, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami makna cinta yang sesungguhnya. Semua pengalaman yang pernah kami lalui mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang harus diperjuangkan, dan kini aku bersyukur atas kesempatan kedua yang kami dapatkan. Dengan penuh syukur dan hati yang tenang, kami menutup lembaran masa lalu, menyambut hari-hari baru dengan cinta yang lebih kokoh dan tekad untuk menjaga keluarga kami sebaik mungkin. Kami terus berjalan bersama, meninggalkan luka-luka lama, dan kini menjalani hidup dengan keyakinan baru, bahwa kebahagiaan itu adalah rumah, tempat kami saling menyayangi dan membesarkan anak-anak kami dengan cinta tanpa syarat.